Materi hari ini tentang uji hipotesis dua sampel. Pertama, tentang uji hipotesis dua sampel untuk sampel independen. Sampel independen artinya sampel tidak saling terkait. Asumsi kasus waktu menunggu pesanan dengan standar deviasi populasi diketahui. Dari data yang ada, lakukan 6 tahapan yang sudah dipelajari sebelumnya. MUS adalah untuk pesanan standar, MUD adalah untuk pesanan drive-thru. Pertanyaannya adalah, apakah waktu menunggu pesanan drive-thru lebih lama daripada pesanan standar? Maka uji sisi kanan yang digunakan, karena MUD posisinya di sebelah kanan dan ditanya apakah lebih lama atau tidak. Tahap 1 sesuai notasi. Tahap 2 anggap pakai alfa 1%. Tahap 3 kita gunakan uji Z. Tahap 4 sesuai dengan instruksi ini. Tahap 5 silakan dihitung. Dapatnya nanti 3,123. Silakan lihat kurva ini. Posisi Z hitung 3,123 berada di daerah arsiran atau lebih besar dari nilai positif Z tabel 2,326. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, memang benar bahwa rata-rata waktu menunggu menggunakan pesanan standar membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pesanan drive-thru. Atau kesimpulannya, pesanan menggunakan drive-thru lebih cepat daripada pesanan standar. Kemudian kita masuk uji beda independen jika standar deviasi populasi tidak diketahui. Uji ini menggunakan uji P. Kasus waktu tunggu di bioskop XX1 atau A dan CGV atau B dari 11 orang sampel. Data disajikan dalam satuan menit. Pertama, hitung rata-rata kolom A dan kolom B, yaitu 4 dan 5. Hitung nilai standar deviasi dari A dan B dengan cara sebagai berikut. Dari data, kurang rata-rata lalu kuadratkan. 2 kurang 4, kuadratkan, hasilnya 4. 4 kurang 4, kuadratkan, hasilnya 0. Dan seterusnya, begitu juga untuk kolom B. Totalkan, kolom A 34, kolom B 22. Bagi dengan N kurang 1, di mana N adalah jumlah sampel. S kuadrat A-nya nanti 8,5, S kuadrat B 4,4. Lalu akarkan untuk dapat standar deviasi. Nilai S kuadrat full hitung sesuai rumus. Jika bingung nanti lihat di Excel. Lalu hitung nilai X1 kurang X2 sesuai rumus. Nanti dapat, lalu hitung nilai T dapatnya nanti, ini rumusnya, dapatnya nanti min 0,66205. Untuk tabel T baik dua sisi maupun satu sisi, dapat dilihat di DF-nya tetap sama, 9, tapi nilai alfa berbeda karena uji dua sisi. Maka nilai alfa dibagi 2.
Kita anggap semua alfa yang digunakan pada kasus ini sebesar 5%. Kita mulai tahap 1 buat hipotesis. Tahap 2-nya kita pakai alfa 5%. Tahap 3 pakai uji T. Tahap 4 tentukan nilai T tabel yang kebetulan sudah dicari. Tahap 5 hitung nilai T yang sudah dihitung juga. Dan kemudian masuk tahap 6. Perhatikan gambar. Pengambilan kesimpulan berdasarkan yang tidak dicoret pada file bahan ajar. Karena semua H0 diterima, maka tidak ada perbedaan waktu tunggu di XX1 dan CDV. Kemudian kita masuk di uji beda dependen atau uji beda berpasangan. Kasus harga rumah untuk lelang. Rumah nomor 1 sampai dengan 5 akan dilelang dan dinilai harganya oleh Mr. X dan Mr. Y. Pertama, hitung rata-rata dari X dan Y. Lalu hitung difference atau D, atau selisih, dengan cara X kurang Y. 23 kurang 23 sama dengan 0. 25 kurang 26 sama dengan min 1. Dan seterusnya. Hitung rata-rata D dapatnya 5. Hitung nilai standar deviasinya dengan cara nilai D kurang rata-rata D lalu kuadratkan. 0 kurang 5 kuadratkan sama dengan 25. Min 1 kurang 5 kuadratkan hasilnya 36. Dan seterusnya. Totalnya nanti 102. Lalu bagi dengan N kurang 1. Yakni 5 kurang 1. 102 bagi 4 hasilnya 25,5 lalu akarkan. Hasilnya 5,049752. Nilai T dihitung sesuai rumus. Dapatnya 2,21404. Cara hitung lebih jelas bisa dilihat di Excel. Untuk T tabel 2 sisi dan 1 sisi bisa dilihat pada bahan ajar. Kita mulai dari tahap 1 buat hipotesis. Tahap 2 alfa 5%. Tahap 3 pakai uji T. Tahap 4 tentukan nilai T tabel yang kebetulan sudah dicari. Tahap 5 hitung nilai T yang sudah dihitung juga. Dan kemudian masuk tahap 6. Perhatikan gambar. Pengambilan kesimpulan berdasarkan yang tidak dicoret pada file bahan ajar. Uji dua sisi H0 diterima. Uji sisi kiri H0 diterima. Uji sisi kanan H1 diterima. Karena simbol lebih besar dari muncul 2 kali, maka kesimpulannya penilaian harga rumah oleh Mr. X lebih besar daripada Mr. Y.